Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amba'd. Alhamdulillah, eh, di pertemuan kedua ini insya Allah kita akan meneruskan kajian kita terkait tadabbur bahasa di surat Al-Fatihah yang dikaji dari kitabnya Syekh Abdul Syafi Al-Mikawi di tadabbur bahasa Al-Quran atau tadabbur Al-Lughawi fil Quran fi surat Al-Fatihah. Saya izin untuk scan. Sebelumnya saya ingin memastikan ada di layar. Ada Ustaz. Halo. Ada Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan melanjutkan ke ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Alhamdu mubtadaun marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Mubtada ini isim yang berada di awal kalimat dan i'rabnya i'rab rafa karena alhamdu termasuk dari isim mufrad yang alamat rafa'nya itu dengan dhammah. Oleh karena itu disebutkan di sini wa alamatu raf'i ad-dhammah adh-dhahirah, ini yang terlihat adh-dhahirah alhamdu. Mubtada perlu khobarnya dan dikatakan setelah alhamdulillah. Lillah alam harfu jarrin lil istihqaq. Makna istihqaq adalah yang pasti, yang berhak. Jadi segala puji, jika alhamdulillah diterjemahkan kurang lebih padanan kata yang mungkin bisa sepadan dengan kata alhamdulillah adalah pujian. Pujian berhak untuk Allah, lillah untuk Allah. Oleh karena itu disebutkan di kitab ini makna lam di sini lil istihqaq mustahiq. Mabniun alal kasri. Makna mabni adalah tidak berubah-ubah rokatnya seperti itu, lillah. La mahallalahu minal i'rab, tidak mempunyai ciri i'rab, tidak mempunyai alamat i'rab. Allahi ismul jalalah, lafaz Allah adalah isim jalalah. Ismu majrur ala ta'zim, majrur ala ta'zim ay ta'zim untuk menghormati atau mengagungkan. Lillahi biharfil jar wa alamatu jari al kasrah al zahirah, karena Allah termasuk dari isi mufrad maka alamat jarnya dengan kasrah lillahi. Kemudian karena alhamdulillah sebagai mubtada dan memerlukan khobar, lillahi jar majrur seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa jar majrur itu kualitas untuk bisa menjadi sebuah mempunyai posisi sebagai subjek atau predikat ataupun apa itu, dia lemah. Makanya di dalam bahasa Arab atau di dalam nahwu terkhususnya dinamakannya lillah itu sibhul jumlah. Huruf jar antara maju dinamakan sibhul jumlah. Lalu siapa yang jadi khobarnya? Wasibhul jumlah minal jari wal majrur. Yang jadi khobarnya adalah muta'allaqnya. Atau lillah jar maju disebut muta'alliq, yang dipegangnya ya, yang jadi pegangannya, topangannya namanya muta'allaqnya, dialah yang jadi khobar. Muta'alliq bimahdzufin khobar taqdiruhu alhamdu kainun au wajibun au sabitun au mukhtassun au mustahiqun lillah. Jadi
Lillah dia bukan sebagai khobar. Mana khobarnya? Khobarnya dibuang, mentaklirkan sesuatu yang memang mungkin mempunyai sesuai dengan maknanya, yang disesuaikan dengan makna yang ada. Alhamdulillah bisa kainun. Kainun adalah berada, ada. Wajibun yang wajib, au sabitun yang tetap, atau yang khusus. Jadi segala puji khusus untuk Allah. Segala puji ada untuk Allah. Segala puji berhak untuk Allah. Kalimat berhaknya itulah yang jadi khobarnya. Hanya tidak disebutkan di dalam kalam, tapi dibuang. Seperti itu. Rabbi na'tun. Na'tun sifat dari Allah. Dari Allah. Lismil jala Allah. Au badal minhu. Jadi bisa badal, bisa sebagai sifat majrurun. Kenapa majrur? Karena sifat ataupun badal mengikuti yang sebelumnya. Sifat sebelumnya dinamakan mausuf, badal dinamakan mubdal minhu. Karena Allahi kasroh atau majrur, maka robbinya pun kasroh. Wa alamatu jari al kasroh al-zahirah wa huwa mudhaf. Dia sebagai mudhaf, dan mudhaf memerlukan yang namanya mudhaf ilaih. Mana mudhaf ilaihnya? Al-alamin. Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-ya niyabatan. Kenapa niyabatan? Karena dia bukan i'rab asli. I'rab asli dari majrur adalah kasroh. Tetapi karena al-alamin dalam bentuk plural atau biasa disebut dengan istilah di nahwu jamak muzakkar salim, maka alamat jarnya bukan dengan kasroh tapi dengan iya. Wa alamatu jari al-ya'u, ya, niabatan sebagai pengganti dari i'rab aslinya yaitu kasroh. Li'annau mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Mulhaq itu sesuatu yang diikutkan. Sebenarnya dia tidak asli jam mudzakkar salim, kata alamin. Nanti kita akan mengetahui dari awal dari setelahnya, insyaallah setelah ini akan diketahui kenapa disebut mulhaq. Nah, tetapi untuk yang sekarang ini dikatakan mulhaq karena mengikuti jamu mudzakkar salim. Al-alamin mudhaf ilaih majrurun. Majrur wa alamatu jarrihi bukan dengan kasroh tapi dengan iya niyabatan anil kasroh. Li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Kemudian jumlahnya atau kumpulan semua kata alhamdulillahirabbil alamin ini merupakan istinafiyah, di awal kata, dimulai perkataan. Dan dalam teori nahwu ketika tidak atau kata di awal perkataan, di awal kata ucapan awal itu la mahalla laha minal i'rab, tidak mempunyai mahal i'rab. Oke. Selanjutnya sawabit yang i'rabiyah. Kalimat al-alamin itu selalu menjadi mulhaq. Mulhaq seperti yang disebutkan, mulhaq itu diikutkan. Diikutkan kepada siapa? Ke jama mudzakkar salim. Dalam arti i'rabnya itu mengikut jama mudzakkar salim. Alamat rofa'nya dengan wawu, alamat majrur dan mansub dengan majrurnya atau khafadnya dengan iya. Wa tu'rabu i'rabu, dan di'irabkan dengan i'rabnya. Insyaallah akan disebutkan nanti di slide setelah ini tentang alasan kenapa dianggap mulhaq. Qad tata'addadu, ini termasuk sawabit yang rabiah juga. Qad tata'addu as-sifat kama fi suratil Fatihah. Jika kita lihat dari atau kita baca dari awal, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, sifat mausufnya lillahi Rabbi al-alamin. Lalu setelahnya Maliki yaumiddin. Itu banyak sifatnya. Jadi boleh satu mausuf yang disifati itu banyak sifatnya. Di sini dikatakan hunaka arba'u sifat. Arba'u sifat lismil jalalah Allah fi qawlihi alhamdulillahi rabbil alamin. Sifat yang pertama rabbil alamin, yang mengurus alam, yang mengatur alam. Yang kedua ar-Rahman, rabbil alamin, ar-Rahman, ar-Rahim. Kemudian setelahnya Malik. Ada 4 sifat dari mausuf kata Allah, termasuk sawabit i'rabiyah, yaitu sifat itu boleh banyak berasal dari mausuf satu saja.
satu mausuf sifat banyak. Kemudian sawabit yang Rabia yang lainnya idar tabato shibuhul jumlah. Jika shibul jumlah mempunyai ikatan atau terikat oleh mubtada, maka yang menjadi khobarnya bukan huruf jar itu, tetapi adalah muta'alaq yang ada atau yang mahdzuf. Jika dikatakan masalah Muhammadun fil fasli, Muhammadun isim berada di awal, maka perlu yang namanya khobar. Muhammadun fil fasli. Fil fasli bukan sebagai khobarnya. Yang jadi khobarnya adalah mahdzuf. Takdirnya sama seperti tadi kainun au mustaqirrun au wajibun atau mazkur maujud. Contohnya Muhammadun yansuru Ahmad fil fasl. Masalan. Fil fasli ini muta'allaq kepada yansuru, ya, kata nasoro karena ada. Jadi intinya jar majrur itu selamanya dia perlu yang namanya muta'allaq. Nah, cuman muta'allaq di sini bisa dibuang, bisa disebutkan nanti melihat konteks kalimat yang ada. Sekali lagi, syibhul jumlah atau jar majrur dalam pembahasan kita hari ini atau sekarang bisa juga termasuk dari syibhul jumlah adalah dzaraf. Itu selamanya perlu yang namanya muta'allaq. Telah disebutkan sebelumnya kenapa perlu muta'allaq, karena lemah, tidak sekuat jika dalam bentuk kata benda atau kata kerja. Makanya perlu yang namanya muta'allaq, dan muta'allaq di sini disebutkan di sini bisa al-maujud, bisa ada atau mahdzuf melihat konteksnya. Di contoh alhamdulillah di sana khobarnya dibuang. Alhamdu kainun. Khobarnya adalah kainun au wajibun au mustahakun. Kaqauli lillah fasibul jumlah minal jar majrur muta'allaq bimadzub khobar takdiru alhamdu kainun au wajibun au sabitun au mukhtassun. Di sini tambahkan karena memang maknanya menunjukkan bahwa memang segala puji itu khusus hanya Allah yang mempunyai atau mustahik berhak untuk Allah. Oke. Selanjutnya sawabit sudah. Sawabit yang Arabiyah yang selanjutnya adalah atau kita berlanjut ke fawaid lughawiyah. Fawaid lughawiyah. Alhamdu as-sana'u bil jamil. Pujian dengan indah, wan nida alaihi bil lisan, dan mengucapkannya dengan lisan. Sedangkan asyukru seakan-akan di sini ada semacam sinonim antara kata alhamdu dan syukur. Tetapi walaupun sinonim, kata alhamdu itu punya perbedaan tersendiri dengan kata asyukru. Jika alhamdu adalah as-sana'u bil jamil, as-sana'u bil jamil, wan nida alaihi bil lisan, wan nida alaihi bil lisan. Sedangkan asyukru as-sana' ala ni'mah khassah. Jadi kalau ada seseorang yang memberikan saya atau memberikan kita uang, itu ketika kita berterima kasih itu syukru, bisa dikatakan asyukru atau alhamdu. Tetapi bedanya kalau alhamdu itu umum, lebih umum. Sawaun akana man yu'tilan al-fadl amla. Baik orang itu ngasih atau tidak, lalu kita mengucapkan alhamdu itu umum. Sedangkan asyukru hanya kepada orang yang berbuat baik saja. Di sini makanya dikatakan fabainahuma umumun wa khusus. Alhamdu secara globalnya, secara umumnya mempunyai sinonim yang sama. Pujian atau terima kasih, kata ungkapan gitu ya, ungkapan berterima kasih, tetapi berbedaannya kalau alhamdu itu pujian kepada siapapun, baik orang itu yang mempunyai jasa kepada kita ataupun tidak mempunyai jasa. Sedangkan asyukru hanya kepada ala nikmah khassa, orang yang atau memberikan kenikmatan itu saja. Kalau yang tidak mempunyai jasa kepada kita maka tidak. Itu secara singkatnya di sini fawaid yang diambil dari kata alhamdu. Rabbil alamin. Ar-Rabb artinya as-sayyid, al-malik, yang mempunyai. Makanya dalam bahasa Arab boleh kita mengatakan Rabbul bait.
yang mempunyai rumah. Biasanya ibu rumah tangga dinamakan Rabbul Bait, Rabbatul Bait. Jadi kata Rob artinya bisa sayyid yang ketua atau yang menjadi dijadikan pemimpin, wal malik pemilik, al muslih yang memperbaiki, as sahib sahibul bait, rabbul bait bisa artinya yang mempunyai rumah, wal murabbi yang mendidik, al khaliq yang menciptakan, al ma'bud yang diibadahi. Wa asluhu, aslu kata Rabb itu artinya islahu syai' wal qiyam alaih. Membenarkan atau mendamaikan sesuatu, memperbaiki sesuatu, wal qiyam alaih dan melaksanakannya. Itu kata Rabb. Di ar-Rabbu itu maknanya banyak dan asal katanya itu untuk islahu syai' wal qiyam alaih. Al-alamin. Nah, di sini mulai mu'allif menjelaskan kenapa al-alamin disebut mulhaq tadi ya di jamak mudzakkar salim. Al-alamin jamu alam. Alam bi fathil lam. Wa jumi'a jam'al mudzakkar salim al-aqil tagliban. Sebenarnya kata alam itu tidak berakal. Sedangkan yang boleh dijadikan jamak mudzakkar salim adalah sesuatu yang berakal. Seperti Muhammad, nama orang dan berakal, Muhammaduna. Dan seterusnya. Yang berakal, laki-laki, itu bisa di jamak mudzakkar salimkan, bisa dimasukkan ke jamak mudzakkar salim. Al-alim, al-alamin. Jumi'a jam'il mudzakkar salim al-aqil tagliban. Tagliban melihat secara keumumannya. Wal muradu bihi jami'il kainat. Tetapi yang dimaksudkan adalah seluruh alam ini. Sedangkan al-alam ada yang berakal, ada yang enggak berakal. Batu termasuk alam tapi tidak berakal. Hanya kenapa dianggap mudzakkar salim taglib? Oke, di alam semesta ini kebanyakannya yang berakal. Seperti oleh karena itu walidzalika adrajahun nuhat fima ulhiq bi jam'il mudzakkar salim. Jadi dia tidak disebut jam mudzakkar salim tapi disebutnya lebih tepatnya disebut mulhaq jam mudzakkar salim. Kenapa? Karena secara syarat dia tidak masuk. Secara syarat untuk di jam mudzakkar salim syaratnya adalah harus berakal dan mudzakkar. Sedangkan alam di dalamnya ada yang berakal dan ada yang tidak berakal. Tetapi tagliban ya keumumannya, kebanyakannya dari alam semesta ini ada yang berakal, maka dianggaplah jamu mudzakkar salim. Oleh karena itu dinamakannya bukan jamu mudzakkar salim secara khusus, tapi mulhaq jamu mudzakkar salim. Wan nuktah, nuktah di sini adalah keindahan al-alaminnya. Anna hadzal lafdha la yutlaq indal arab ala kulli kain wa mawjud kal hajar wa turab wa innama yatlaqunahu ala kulli jumlah mutamayyizah li afradiha. Sebenarnya dalam penggunaan kita alam, kalau alam semesta ya masuk batu dan seluruhnya. Tetapi untuk orang Arab itu tidak seperti itu. Jadi alam itu tidak dikhususkan untuk batu ataupun tanah, la yutlaq, tidak disebutkan kepada seluruh alam semesta yang ada seperti hajar dan turab. Tetapi orang Arab menyebutkan alam ini untuk semua kelompok ya, kelompok yang mutamayyizah li afrodi, yang berbeda-beda mufradnya. Sebenarnya kita manusia. Kita ini manusia. Secara umumnya manusia, tapi afrodnya satu persatunya beda-beda. Muhammad dengan Ahmad, dengan Zaid, dengan Mahmud, dengan Mustafa, dengan siapapun itu secara ininya mutamayyizah li afrodiha, berbeda-beda. Tapi ada kesamaan yang bisa membedakan dengan hewan, dengan jenis lain. Maka itu kita orang Arab menyebutnya adalah alam. Mudah-mudahan bisa dipahami, nanti kalau tidak dipahami bisa ditanyakan lagi. Jadi alam itu dimutlakan atau disebutkan oleh orang Arab itu kepada sekelompok jumlah mutamayyizah yang berbeda-beda secara afrodnya. Sifatun tuqarribu minal aqil alladhi jumi'at jam'uhu wa illam takun minhu. Ini yang seperti saya katakan bahwa kelompok dari orang-orang atau dari yang berakal secara keumuman bisa dikumpulkan jam'uhu, bisa dikumpulkan dalam satu kategori
walaupun wa ilam takun minhu, walaupun secara ifradinya, secara satuannya itu berbeda-beda. Karena setiap orang matanya, hidungnya, semua pasti setiap orang berbeda-beda. Wa ilam takun minhu. Fayuqalu alamul insan. Insan di sini ini adalah jumlah atau kelompok jamaah. Di dalamnya masuk semua orang, manusia, perempuan, laki-laki, semua masuk ke insan, tetapi afrodnya berbeda-beda. Wa alamul hayawan, hewan, banyak jenis-jenis hewan, tetapi bisa disatu kategorikan hewan selama dia tidak berakal. Wa alamun nabat wal alam la wahidalahu min lafzi. Alam itu tidak punya kata mufradnya. Maksudnya ketika disebut alam, dia akan langsung tergambar oleh kita berbentuknya adalah lebih dari satu. Berbeda dengan kata Muhammad, itu ada kata satunya. Kalau zamannya Muhammaduna. Tapi kalau alam atau alma, contohnya ya, contoh yang lain, alma, air. Air itu tidak punya lafaz satu, ya. Langsung ma itu berarti bisa banyak, bisa dikit, begitu. La wahidalahu min, beda dengan kata-kata yang lain yang punya kata mufradnya. Jadi alam itu langsung jenis masuknya, dan jenis itu yunazzil au yanzil manzilatal jama'. Wala min ghairi lafzihi, dan juga tidak punya selain dari lafadznya, tidak punya min ghairi lafzihi, tidak punya mufrad. Beda dengan kata nisa. Kalau kata nisa, an-nisa itu langsung jama', mufradnya apa? Bisa dari kata imro'ah. Seperti kalau nisa mufradnya enggak ada, dia langsung jama' dan tidak punya mufradnya. Tapi kata alam, dia mufradnya enggak ada, ataupun dari mufrad yang dari lafad lain. Seperti tadi katanya nisa punya mufradnya, yaitu imro'ah. Seperti itu, min ghairi lafzihi. Dengan kata-kata yang lain biasanya punya lafad mufrad, kemudian ada jamaknya. Ada yang punya jamaknya tapi tidak punya mufradnya, atau punya mufradnya tapi dari lafad yang lain. Seperti kata nisa, mufradnya dari kata yang lain, yaitu imro'ah. Seperti li'annahu jumi'a li asya mukhtalifah, karena, atau li'annahu jam'un li asya mukhtalifah, karena alam ini merupakan kumpulan dari beberapa bentuk atau beberapa jenis. Oleh karena itu dia tidak punya lafaz mufradnya. Dia tidak punya lafaz mufrad, atau dia tidak punya mufrad dari kata yang lain. Oke. Seperti itu. Jadi al-alamin, orang-orang Arab secara penggunaan tidak diitlakan kepada makhluk alam semesta seluruhnya kal hajar waktu, tetapi diitlakan kepada suatu kelompok yang ada bisa ditarik satu kesamaan secara umumnya, walaupun secara satuannya itu berbeda-beda. Fayuqalu alamul insan, alam manusia, alamul hayawan, alamun nabat. Sini adalah kelompok yang di dalam ifrodnya atau di dalam satuannya sebenarnya berbeda-beda. Hewan juga banyak jenis-jenisnya. Oke. Kemudian alam ini tidak punya mufradnya ataupun tidak punya mufrad dari kata yang lain. Biasanya isim itu secara yang ininya punya mufradnya, kata Mahmud punya mufradnya, dijamakannya Mahmudun, Muslim, Muslimuna masalah, atau jamak taksir Asad, jamaknya Usud masalah. Jadi punya kata mufradnya. Tetapi kalau alam ini tidak punya, atau wala min ghairi lafzi, karena ada kata yang punya jamak tapi mufradnya dari kata yang lain, seperti kata nisa yang mufradnya dari kata imro'ah, li'annahu jam'un. Tapi alam tidak punya mufrad dari lafadznya, dan juga bukan dari lafadznya, li'annahu jam'un li asya mukhtalifah, karena dia merupakan jama' dari yang sesuatu yang berbeda-beda. Selanjutnya fawaid sarfiyah. Alhamdu masdar simai. Masdar simai atau samai maksudnya adalah masdar yang tidak mempunyai kaidah baku. Masdar yang merupakan tidak punya kaidah baku, karena hamida, fa'ila yaf'alu secara samainya harusnya ala wazni fi'lan. Alima ya'lamu ilman. Hamida yahmadu ilman. Himdan harusnya himdan. Nah, tapi orang Arab mengatakannya hamdun, alhamdu. Padahal wazan fa'lun itu dari fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu atau fa'ala yaf'ulu. Nasara yansuru nasran. Doroba yadribu darban. Seharusnya kiasinya, kalau ingin kiasi, harusnya hamada yahmadu. Tapi orang Arab mengatakannya hamida.
Oleh karena itu kalau hamida, fa'ila yaf'alu, masdar qiyasinya seharusnya fa'ala. Hamida yahmadu harusnya masdarnya maaf fi'lan. Tapi ini fa'lun. Oke, berarti ini sama'i. Orang Arab mengatakannya seperti itu. Jadi masdar di sulasi mujarrad itu hukumnya sama'i kebanyakan. Walaupun kiasinya ala wazni fa'lun atau fi'lan. Tetapi kebanyakannya sama'i. Qara'a yaqra'u masdarnya harusnya Quran. Tetapi banyaknya didengarnya adalah qira'atan atau Qur'anan. Seperti itu. Lalu kata Robbun masdar yaroba min babi nasoro. Jadi dari fiilnya yaroba. Yaroba yarobu. Yairobu. Maaf. Yaroba yairobu. Summa umila sifah ka'adlun wa khasmun. Wazinatu fa'lun bifathin fasukun. Oke. Jadi asalnya Robbun itu masdar. Masdar. Kemudian dijadikan kata adjektif. Kata sifat yang ya, tadinya kepengurusan ya, lalu dijadikan sifat yang mengurus waznu fa'lun. Maksud umila sifatan ka'adlun ini jadi masdar yang mempunyai makna sifat. Selanjutnya kata al-alamin. Jam'ul alam seperti yang disebutkan sebelumnya, wahwa ismu jam'in la wahidalahu min lafzi. Ini yang disebutkan sebelumnya bahwa dia adalah isim jamak yang tidak punya mufrad dari lafadznya. Wahwa mushtaqun imma minal ain bikasril ain au minal alamah waznuhu fa'al bifathil ain wa kadzalika jam'u al ain. Asalnya ini ya, imma minal ain au minal alamah waznuhu fa'al. Alam fa'al. Gitu. Jadi kesimpulannya di sini adalah kata alhamdu masdarnya masdar samai bukan qiyasi, yang qiyasinya seharusnya fi'lan. Kemudian kata rob dia itu masdar tetapi bimakna ismul fa'il atau bimakna sifah. Al-alamin itu adalah isim jamak. Isim jamak maksudnya isim jamak adalah dia tidak punya mufradnya la wahidalah min lafzi, dan ketika disebutkan itu mempunyai makna langsung jamak. Seperti kata qaum, kata ma, ya, itu isim jamak. Disebutkan langsung di mana banyak. Tidak mungkin kaum itu satu orang saja. Ma itu yutlaq lil jamak wa kasroh daiman. Seperti itu. Lalu fawaid balaghiyah al-ikhtisas. Al-ikhtisas di sini ada kata alhamdulillah. Alhamdu segala puji lillah. Di sini khusus. Jadi jika kita kaitannya dengan tadabur, segala puji apapun yang kita miliki, ya, ketika membaca ayat ini kita khususkan pujian itu hanya untuk Allah. Lillah. Dalla ala annal mahamida. Semua pujian kulluha mukhtassatun bihi. Hanya untuk Allah. Apapun yang kita miliki, apapun kelebihan yang kita dapatkan, apapun prestasi yang kita dapatkan, itu semuanya mukhtassat. Dari mana punya kata mukhtassat? Dari kata lam tadi. Lillah. Karena alam di sini mana lil milki, pertama lil mempunyai yang atau lil istihqaq tadi yang berhak. Kemudian juga muta'alaknya yang sebutkan tadi dia menyimpan kata mustahiqun atau wajibun atau sabitun, sehingga kita bisa mentadaburi ayat ini, segala pujian segala apapun itu hanya lillah, idhuwa mustahiqun laha, berhak baginya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, mustahiqun lillah. Al-ikhtisas bilam fi qaulillah dalla ala annal mahamid kulla mukhtassatun bi idhuwa mustahiqun laha. Selanjutnya ada takdim wa ta'khir. Takdim wa ta'khir. Qaddamal hamdu alal ismil jalil. Alhamdulillah. Jadi kata alhamdu didahulukan dari lillah. Bisa juga sebenarnya dalam bahasa Arab ketika bentuknya huruf jar, ya, boleh disebutkan di awal. Ketika saya mengatakan contohnya dhahabtu ilal madrasah, saya pergi ke sekolah.
Bisa dikatakan ilal madrasah dhahabtu. Boleh di dalam bahasa Arab jika huruf jar itu boleh dikedepankan. Di sini kenapa? Apa sirrunnya? Apa rahasianya? Apa keindahannya? Keindahan bahasanya. Kenapa alhamdulillah didahulukan dari kata lillah? Tidak dibaca atau sepertinya lillahi alhamdu. Masalah. Kenapa? Liqtida'il maqamil ihtimam bilham. Karena memang makomnya, konteksnya, siaknya, konteksnya ini memang ingin memastikan atau menegaskan bahwa alhamdulillah yang lebih penting. Alhamdulillah duluan. Untuk menegaskan segala puji. Wa in kana dzikrullah ta'ala aham fi nafsihi wal ahamiyah taqtadi at-taqdim. Walaupun menyebutkan kata Allah juga muhim, penting fi nafsihi. Tapi dalam konteks ini karena satu kata atau satu jumlah bisa penting atau tidak penting itu dilihat dari konteksnya. Konteksnya di sini adalah kata alhamdulillah ingin menegaskan bahwa pujian itu hanya milik Allah, lillah. Oleh karena itu alhamdulillah didahulukan dari kata lillah. Tidak dibaca lillahi alhamdu. Alhamdu wa in kana dzikrullahi ta'ala aham fi nafsihi, walaupun muhim tetapi makomnya di sini alhamdu didahulukan lebih sesuai dengan konteks. Alhamdulillah wal ahmiyat taqtadi at-taqdim, dan yang didahulukan yang penting itu perlu didahulukan. Saya ingin memberikan ilustrasi ya. Ketika ada seseorang tidak tahu Muhammad dan tahu Ahmad masalah, tetapi tidak tahu apakah terjadi perpukulan atau tidak, maka saya lebih bagus saya mengatakan begini, doroba Ahmadu Muhammadan. Saya dahulukan kata doroba. Ini kita berbicara kepada balaghi ya, konteks. Ada seseorang tahu Muhammad, tahu Ahmad, tapi tidak tahu ada terjadi pukulan. Maka saya katakan doroba didahulukan. Kenapa? Karena makomnya penting. Seseorang itu mukhotob itu mengetahui dulu siapa yang kejadian apa yang terjadi. Kalau Ahmad Muhammadnya sudah tahu, jadi tidak terlalu penting. Maka dikatakan doroba Ahmadu Muhammadan, didahulukan dorobanya. Tapi kalau ada konteks, contohnya tahu ada kejadian pemukulan, tetapi tidak tahu siapa yang dipukulnya. Siapa yang dipukulnya? Tahu orangnya yang memukulnya si Ahmad, tetapi siapa si Ahmad ini mukul ke siapa? Maka kita dahulukan Muhammadan doroba Ahmad. Muhammadan doroba Ahmad. Jadi kesimpulannya di sini dalam konteks berbahasa, terutama di balaghi, itu ahamiyah taqtadi takdim. Yang penting, yang ingin diperlukan, di informasi yang ingin diperlukan oleh mukhotob, oleh yang diajak bicara, itu didahulukan. Kalau yang diperlukannya adalah maf'ul bih, informasinya, maka maf'ul bih yang didahulukan. Kalau fa'il yang diperlukan, maka fa'il yang didahulukan. Seperti itu. Wal ahmiyah taqtadi takdim. Di sini konteksnya adalah menetapkan alhamdulillah, pujiannya, ya. Maka alhamdulillah yang didahulukan. Seperti itu. Selanjutnya, sudah selesai di kitab ini. Jadi kita ulangi secara cepat dari awal. I'rabnya alhamdu mubtada marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahirah, lillahi allamu harfu jar lil istihqaq mabniun al kasri la mahalla lahu minal i'rab. Allah ismul jalalah ismun majrur ala ta'zim bi harfil jar allam wa alamatu jari al kasra adh-dhahirah. Syibhul jumlah lillah di sini ini muta'alaq kepada sesuatu yang mahdzuf, takdirnya bisa kain, bisa wajib, bisa sabit, bisa mukhtas atau mustahab, dan yang Arabnya si muta'alaqnya ini sebagai khobarnya. Rabbi sifat atau badal yang mengikuti mausufnya majrur, wa alamatu jarrihinya adalah kasrah karena Rabbinya pun Allahinya sebagai mausufnya adalah kasrah. Al-alamin mudhaf, Rabbi sebagai mudhaf, al-alamin mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaih itu wajib jar. Alamat jarnya bukan dengan kasroh karena al-alamin bukan isim mufrad. Oleh karena itu alamat jarnya ya niyabatan anil kasroh li'annahu mulhaq jama' mudzakkar salim. Kenapa mulhaq? Telah disebutkan tadi ya. Jumlah semuanya, jumlah atau keseluruhan alhamdulillahirabbil alamin ini istinafiyah, tidak punya mahal i'rab di awal kata.
Selanjutnya fawaid atau thawabit yang Arabiyah. Bentar. Kullu lam maksurah takunu harfan lil jar. Jadi setiap lam yang maksur itu selalu huruf jar. Kecuali lam maksur di isim isyarah. Kata zalika. Kata zalika ini lika. Nah ini ya, kecuali ini. Atau lamul amri liyunfiq. Jadi secara umumnya thawabit i'rabiyah itu seluruh lam di sini, thawabit i'rabiyah di sini seluruh lam yang maksur itu biasanya huruf jar. Kecuali dua, yaitu isim isyarah dan lamul amr. Sehingga yang lainnya tidak mungkin fi'il, tidak mungkin atau bentuk yang lainnya. Selalu lam maksud itu huruf jar. Kullu lam maksurah ja'at fi bil takunu harfal jar. Setiap lam yang maksurah dan di awal kata, di awal kata benda, dia selalu huruf jar. Kemudian tadi al-alamin ya merupakan mulhaq jamak mudzakkar salim. Lalu al-alamin kata Allah di sini mempunyai banyak sifat. Kata Allah punya sifat banyak di sini di ayat ini, Rabbil Alamin, kemudian setelahnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian setelahnya Maliki. Kurang lebih ada 4 sifat dari kata Allah setelah kata Alhamdulillah Rabbil Alamin ini. Selanjutnya jar majrur. Jar majrur itu selalu memerlukan muta'allaq. Lalu muta'allaqnya bisa yang bisa ada maksud ada di sini disebutkan dalam teksnya, ataupun mahdzuf dibuang dan nanti mentakdirkan sesuai dengan yang diperlukan maknanya. Ya, jika tadi alhamdulillah memang yang diperlukan adalah mustahiq, boleh ditakdirkan mustahiqun lillah atau wajibun lillah. Kemudian selanjutnya fawaid lughawiyah alhamdu di sini dikatakan bedanya alhamdu dengan asyukru. Alhamdu itu berbuat baik atau mengucapkan kebaikan, mengerti kebaikan umum, secara umum. Secara umum dalam arti boleh kepada yang berbuat baik kepada kita ataupun tidak berbuat baik. Sedangkan asyukru di sini khusus kepada yang berbuat baik saja. Rabbil alamin, ar-rabb asli maknanya islahu syai' wal qiyam alaih, tetapi di sini bisa bermakna sayyid, malik, muslih dan selanjutnya. Al-alamin jam'u alam ya, disebut mulhaq mudzakkar salim. Kenapa? Karena dia bukan dari yang akil, yang berakal. Walaupun berakal tetapi ada juga yang tidak berakal begitu. Alam di sini kan alam semesta, di sana masuk ke dalamnya yang berakal dan yang tidak berakal. Lalu litaglib karena dianggapnya yang berakal lebih banyak, maka dianggaplah dimasukkanlah ke jamak mudzakkar salim. Seperti itu. Kemudian dalam penggunaannya kata al-alami itu tidak dipakai untuk alam semesta secara umum, lebih dipakai kepada suatu kelompok yang bisa diambil garis persamaannya walaupun satu jenis individunya berbeda-beda. Ya, seperti itu. Oleh karena itu dikatakan alamul insan, alamul hayawan, alamun nabat, alam la wahidalahu min lafzihi wala min ghairi lafzihi. Dan kata alam tidak punya mufradnya dan juga tidak punya mufrad dari kata yang lainnya. Dia langsung aja seperti itu, alam. Nah, seperti itu ya. Dan menunjukkan kepada jama'. Li'annau jam'un li asya mukhtalifah. Lalu di fawaid sarfiyah alhamdu itu fa'lun, wazan fa'lun, dia masdar sama'i dari fi'il hamidah ya madu, yang seharusnya fa'ila yaf'alu itu wazannya atau masdarnya kepada wazan fi'lan. Kemudian kata rob, masdar dari kata yaroba, masdar di sini seharusnya tidak mempunyai mana sifat, tidak mempunyai mana fa'ilun. Nah, tetapi disepertikan atau menggantikan posisi sifat, ya, mempunyai mana sifat seperti adlun. Seharusnya ja'a rojulun adlun, yang adil. Nah, harusnya ja'a rojulun adilun, isim fa'il. Tetapi boleh ulama atau bahasa Arab ya, di dalam bahasa Arab digunakan isim sifat itu, masdar itu sebagai isim sifat, dan itu banyak sekali yang nantinya bahkan lebih utama atau lebih bagus ketika sifat dibentuk dari masdar karena mempunyai sifat subut wa dawam, sedangkan isim fa'il itu mempunyai tajaddud wal hudus. Selanjutnya al-alamin ya, seperti yang tadi jamu alam, bahkan mustaq katanya minal ilm atau minal alamah waznu fa'al. Fawaid balaghiyah al-ikhtisas.
karena lillah itu lil milki, lamnya atau lil istihqaq tadi, dan ditambah muta'allaqnya juga mahdhuf, bisa kita menjadi mustahaq, maka lam di sini mempunyai kekhususan hanya untuk Allah, pujian khusus untuk Allah. Kemudian qaddamal hamdu alal ismi al jalil, ismul jalalah, alhamdulillah. Kenapa? Karena liqtida'il maqamil ihtimam, karena memang makomnya ini menunjukkan atau mendorong, ya, mengharuskan kata alhamdulillah didahulukan, karena yang ingin menegaskan bahwa pujianlah, ya, pujiannya ini, ya, yang khusus kepada Allah. Selanjutnya tanasubul fawasil. Nah, ini mungkin belum disebutkan oleh saya tadi, ya. Tanasubul fawasil, yaitu di sini akhir katanya sama. Rabbil alamin. Selanjutnya yaumiddin wa iyyaka nasta'in alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, in. Maksud tanasub itu keserasian, kesesuaian. Fawasil akhir ayat. Fawasil ini maksudnya akhir ayat, ya. Ad-dallin ar-rahmanir rahim, ini ya nanti suratul mustaqim disebutnya tanasubul fawasil, dan ini juga fawaid balaghiyah. Saya ini dulu melihat ada pertanyaan atau tidak. Nanti jika ada ini kita bahas sirrun atau beberapa tambahan dari kitab Tahrir wa Tanwir. Ini kalau dari kitab Tadabbur Al-Lughawi sudah selesai ayat alhamdulillahirabbil alamin, dari berbagai aspek, dari thawabit i'rabiyah, dari fawaid lughawiyah, dari fawaid sarfiyah, kemudian fawaid balaghiyah, ya, kita sudah baca tadi bersama-sama, semoga bisa dipahami. Ada pertanyaan? Afwan Ustadz, izin bertanya, faidah al dalam alhamdu. Kata alhamdu, ya, atau kata al, maaf, di dalam bahasa Arab itu banyak artinya atau mempunyai makna, ya. Bisa lil ahdi, ahdi terbagi dua, ahdi zihni, ahdi zikri. Bisa juga lil istighraq, istighraq juga terbagi lagi, ada istighraq li jami'il afrad, bisa li ba'dil afrad. Tapi karena pertanyaan tentang alhamdu, ya, jadi makna al di sini nanti berubah-ubah sesuai dengan konteks. Sekali lagi, konteks itu memegang peranan penting untuk punya arti yang berbeda. Kenapa para mufassirin berbeda tafsir? Ya, melihat konteks itu. Nah, konteksnya di sini, al di sini mempunyai makna istighraq li jami'il afrad. Istighraq artinya menyeluruh dan untuk semuanya. Istighraq li jami'il afrad. Segala puji siapapun itu, semuanya. Ya, al. Jadi kalau ada yang bertanya, al ini faedahnya apa? Untuk lidalalah ala istighraq li jami'il afrad, untuk lil istighraq, untuk semuanya. Di semua pujian ini, semua pujian tidak ada kecuali, beda dengan istighraq li ba'dil afrad. Semua siswa, semua orang Indonesia bisa masak nasi. Nah, itu sebenarnya bukan istighraq li jamil afrad, tapi liban afrad. Mungkin ada beberapa penduduk Indonesia yang tidak makan nasi sehingga tidak bisa masak nasi. Tapi secara keseluruhannya, secara umumnya itu bisa. Nah, itu kalau istighraq li ba'dil afrad, sebagian saja. Tapi kalau istighraq li jami'il afrad, untuk semua afrad, itu berlaku untuk kesemuanya. Seperti kata wal asri innal insana lafi khusr. Seluruh manusia, apapun itu, siapapun itu alif lam namanya li jami'il afrad, ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada yang mau bertanya terkait yang sudah dibahas dari kitab Tafsir Al-Lughawi yang disebutkan atau yang sudah kita baca, karya Muhammad Abdul Syafi Mikawi. Tidak ada, ya? Tidak ada pertanyaan lagi. Kita coba lanjutkan ke tambahannya dari kitab Tahrir wa Tanwir. Saya coba
ambil tambahannya ini terkait tentang pemilihan diksi. Pemilihan diksi kata alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar. Adakah faedah pengulangan? Insya Allah kita pembahasan ini per ayat ya. Kemarin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas secara detail kata Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah itu ya. Insya Allah lebih didetailkan lagi di pertemuan selanjutnya. Insya Allah di ayat pembahasan ayatnya begitu maksud saya. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, lalu Ar-Rahman di ayat ketiganya kita akan bahas untuk khusus membahas kata Ar-Rahman secara detail. Kenapa harus sifat Ar-Rahman Ar-Rahim tidak yang lainnya? Kenapa Ar-Rahman didahulukan daripada Ar-Rahim? Kenapa tidak dibaca Ar-Rahim Ar-Rahman misalnya contohnya ya. Nah, oke. Kita mulai dengan pembahasan kenapa harus kata alhamdu. Padahal untuk menunjukkan kata atau menunjukkan tujuan kata itu ya tidak perlu atau tidak harus secara tujuan ingin mengatakan tidak harus dengan kata alhamdulillah. Bisa saja dengan al-madhu lillah namanya. Sini di kitab Tahrir Tanwir mungkin bisa saja dikatakan al-madhu lillah. Al-madhu lillah. Tetapi ternyata ada kekurangan. Tetap kata alhamdulillah dengan diksi alhamdulillah itu lebih bagus, lebih menuju kepada mana yang diinginkan. Al-madhu huwa tsana wa dzikru mahasinil ghair minas sifat wal a'mal. Menyebutkan sana dzikru mahasinil ghair minas sifat wal amal, menyebutkan pujian, kebaikan ya, minas sifat wal amal, baik berupa sifat dia bagus, orangnya baik, sifat atau amal dia memberikan uang, memberikan apa berupa pekerjaan yang baik, mahasin. Sedangkan fawatana alal jamil minan ni'mah au ghairiha wa dzikrul masin ma'at ta'zim wal mahabbah. Jadi kalau madah bisa saja memuji, tapi sebenarnya dalam hati dia nggak suka kepada orang yang dipujinya, gitu ya. Pokoknya memuji saja, karena dia telah melakukan kebaikan baik berupa sifat ataupun amal. Sedangkan kata alhamdu, asana alal jamil minan nikmah au ghairiha, baik nikmah atau kepada yang selain nikmah. Wa dzikrul mahasin ma'at ta'zim wal mahabbah. Dan punya sifat ta'zim. Memang suka, memang mengagungkan kepada orang yang dipuji itu. Kita memuji seorang ya, kepada orang yang memuji itu kita memang ada niat ta'zimnya, mahabbahnya. Sedangkan di kata madhu itu tidak. Seperti itu. Al-madhu qad yakunu lil hayy wa li ghairil hayy. Madah ini juga perbedaannya bisa kepada yang hidup atau ghairil hayy, kepada batu, kepada benda-benda mati ya, kita bisa memadhu dengan kata madhu. Amdahu al-hajar masalan, amdahu al-khoshab, kayu masalan. Walil aqil wa ghairil aqil ya, amdahu lil qittah, amdahu lil kalb. Boleh kata kata al-madhu itu diitlakan seperti itu, dikatakan begitu. Min jamarin aw hayawan kadzahab wadik. Ammal hamdu fayukhlisu lil hayyil aqil. Sedangkan kata alhamdu itu lebih khusus kepada orang yang hidup atau yang bernyawa dan yang berakal. Oleh karena itu kata alhamdulillah lebih ablag, kalau bahasa balaghi itu lebih bagus daripada kata al-madhu lillah. Kenapa? Dengan alasan tadi, al-madhu itu bisa saja kita memuji seseorang tapi dalam hati kita sebenarnya tidak ada ta'zim. Sedangkan alhamdu kita memuji dan juga dibarengi dengan ta'zim. Kemudian al-madhu itu khusus kepada atau umum kepada yang berakal ataupun tidak berakal, benda mati ataupun tidak mati sebenarnya. Sedangkan alhamdu itu khusus kepada hayyul aqil. Kemudian al-madu qad yakunu qablal ihsan au ba'dahu. Ammal hamdu fala yakunu illa ba'dahu. Jadi madu lebih umum dalam konteks ini.
ada orang yang belum melakukan kebaikan lalu kita memujinya, atau orang sudah melakukan kebaikan kita memuji. Jadi pujian ini bisa dilakukan sebelum atau sesudah, itu madahu. Ada orang yang belum melakukan kebaikan lalu kita memujinya, atau udah melakukan, sudah melakukan baru memujinya. Sedangkan hamdu fala yakunu illa ba'dahu. Dia tidak dilakukan kecuali setelahnya, ya, setelah pekerjaan itu atau setelah pujian itu. Falhamdu yakunu lima huwa hasilun minal masin fi sifat al fala yuhmad man laisa fi sifati ma yastahiqul hamd. Kemudian hamdu itu dikeluarkan kata hamdu, pujian itu kepada orang-orang yang benar-benar telah melakukan kebaikan minal mahasin fi sifat ataupun pekerjaan. Makanya di sini dikatakan fala yahmadu man laisa fi sifati ma yastahiqul hamd. Kalau ada orang yang bakhil, dia tidak pernah sodako, tidak melakukan apapun kebaikan, lalu ada yang memuji, nah pujiannya itu bukan hamdu. Kenapa? Karena dia tidak punya sifat atau berhak untuk dipuji. Tetapi madah boleh saja. Mungkin ada seseorang yang ingin orang yang bakhil itu adalah pejabat, ya, ingin mendapatkan apa begitu, ya, belum melakukan kebaikan orang itu lalu dipuji. Nah pujiannya itu berarti bukan hamdun tapi madah. Madah itu bisa kepada orang yang belum berhak ataupun yang tidak berhak. Tapi kalau hamd benar-benar dikeluarkan, diucapkan kepada orang atau kepada zat yang benar-benar memang berhak mendapatkan pujian. Amal madhu faqad tamdah insan walam yaf'al syai' minal mahasin. Ya. Walida kanal madhu manhiyan anhu. Oleh karena itu madah itu dilarang. Ya. Oleh karena itu juga al-madhu lam yarid fil Quran. Kata madhu di dalam Al-Quran tidak pernah ada. Kenapa? Karena madhu itu seperti itu. Boleh dipuji atau melakukan pujian kepada orang yang memang tidak berhak. Atau bahkan tidak melakukan pujian. Melakukan kebaikan lalu kita puji. Ya, itu tetap madah. Oleh karena itu katanya madah tidak ada di dalam Al-Quran. La bil masdar, wala bil mastaqat, wala aisyikot min siyagatul madah. Lima fil madah min ihtimalis sidqi wal kadhib. Oke? Karena madah ini ada kemungkinan benar atau bohongnya, atau jujur atau enggak. Kenapa? Kata madah diitlakkan atau disebutkan boleh kepada yang melakukan kebaikan ataupun tidak melakukan kebaikan. Seperti itu ya. Selanjutnya, oke, ya darulah namanya taqal anana inda manaqalah millah fa inna mahdullah. Oke. Jadi di sini di dalam kitab Taurat atau ini lebih menekankan bagaimana diksi Al-Qur'an, kata-kata yang dipilih Al-Quran itu memang sudah sangat tepat sehingga tidak bisa dirubah dengan kata lain walaupun secara zahir umumnya mempunyai persamaan kata, mempunyai kedekatan kata. Tetapi kalau dirubah, makna yang diganti itu tidak bisa memberikan kefahaman sesuai dengan apa yang digantikannya. Jika kita ganti alhamdulillah dengan al-madhulillah, maka akan ada kemungkinan yang tadi. Kata al-madu ini tidak cocok karena al-madu itu bisa untuk akil atau ghair akil. Kata madu itu bisa dikatakan kepada yang sudah melakukan atau yang belum melakukan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memang zat yang benar-benar sudah melakukan banyak kebaikan kepada kita. Sedangkan al-madu itu masih ihtimal, ada kemungkinan bohong dan benarnya, jujurnya, seperti itu. Lalu bagaimana kalau dengan kata yang lain? Seperti asyukru lillah. Jadi hamdu, kalau tadi alhamdu dengan madah. Sekarang kita ganti dengan kata lain. Bolehkah dengan kata asyukru? Asyukru. Alhamdu yaqtadi al-mahabbah wa ta'zim. Alhamdu itu memerlukan atau memastikan atau mengharuskan adanya mahabbah dan ta'zim. Wa syukru laisa kadzalik. Ini seperti tadi ya. Asyukru laisa fi dzalika fa hinama tashkur insan laisa syarton an tu'azzimahu aw tuhibbahu. Seperti yang tadi dengan madah. Kita boleh mengatakan syakartu ila Muhammad, padahal Muhammad belum pernah melakukan kebaikan kepada kita dan kita pun tidak ada rasa ta'zim kepada dia. Jadi asyukru itu lebih umum. Syukru laisa fi dzalik fa hinama tashkuru insanan laisa syarton an tu'azzimahu aw tuhibbahu. Kemudian la yakunu syukru illa ala ma wasala syakhsi minan ni'am. Amal hamdu fa ala ma wasala wa ila ghairihi fa syukru idzan adyaq nitaqan.
Contohnya ada yang memberikan uang, tetapi ada yang membagi-bagikan uang. Tetapi uang itu kita tidak dapat, hanya yang mendapatkan uang itu teman saya atau bapak saya. Tapi tahu bahwa ada orang yang membagikan uang. Nah, alhamdulillah itu bisa dikatakan seperti itu. Jadi kita tidak mendapatkan langsung jasanya, tetapi orang-orang di sekitar kita mendapatkan jasa itu. Nah, itu alhamdulillah. Sedangkan kata asyukru itu kita harus dapat gitu. Ketika ada orang yang bagi-bagi uang, kalau kita nggak dapat tapi teman-teman kita dapat, itu itu tidak bisa dikatakan dengan asyukru. Asyukru harus ma wasala li syakhsi minan ni'am, harus dapat langsung ke kitanya. Sedangkan hamdu itu boleh kita nggak dapat tapi orang lain dapat gitu. Semoga dipahami. Alhamdulillah fa'ala ma wasala ilaihi wa ila ghairihi. Kita tahu Allah pemberi rizki, tetapi rizki itu dibagi-bagikan sesuai dengan kemampuan. Ada orang yang dapat mobil, ada orang yang nggak dapat mobil. Nah, alhamdulillah itu cocok untuk itu. Karena itu. Sedangkan asyukru, syukur itu dilakukan atau diucapkan ketika orang itu memang benar-benar dapat nikmat itu. Oke, jadi syukur lebih khusus atau lebih sempit. Oleh karena itu dikatakan fasyukru idzan adyak nitokon, karena dia khusus kalau dia mendapatkan nikmat itu. Kalau nggak dapat, nggak syukru. Adapun alhamdulillah itu umum. Yang penting sudah melakukan kebaikan, baik itu saya mendapatkan ataupun tidak. Selanjutnya, asyukru yaktasu bin ni'am wa la yuwajjihu lis-sifat. Fanahnu la nashkur fulan ala ilmi au qudratihi. Syukur juga lebih khusus, dia khusus kepada nikmat. Ya, dapat uang, uang itu nikmatnya, itu syukur. Tapi kepada sifat kebaikan, ya, atau karena punya ilmunya. Ada seseorang yang ngasih ilmu, sesuatu yang maknawi yang tidak bisa dipegang. Ada orang yang memberikan kepada kita nasihat. Nah, itu bukan dengan syukur. Karena syukur itu sesuatu yang benar-benar terlihat. Dia memberikan nasi, memberikan uang, uang, nasi, ataupun kue, apapun itu kan bisa dipegang. Nah, itu syukur. Tapi kalau memberikan nasihat, memberikan pengalaman, memberikan ilmu, nah itu bukan dengan syukur. Oleh karena itu syukur lebih khusus juga. Sedangkan hamdu fayakunu ala ni'am wa ala sifati dzatiyah wa illam yata'allaq syai'un minha bina. Oke. Sedangkan hamdu itu lebih umum. Baik nikmat yang memang secara zahir ada atau kepada sifat ya dzatiyah. Wa illam yata'allaq syai'un minha, walaupun ya seperti yang tadi disebutkan, walaupun tidak langsung kita mendapatkan, ada guru yang mengajar di sekolah ya. Guru itu tidak mengajar langsung kepada kita, tapi mengajar kepada yang lainnya. Itu bisa dikatakan juga sebagai hamdu. Walaupun guru itu tidak memberikan ilmu secara langsung kepada kita, tapi karena dia memberikan ilmu kepada orang lain, ya, lam yata'allaq syai'un minha bina, dengan kita, nah itu boleh dikatakan dengan alhamdu. Oke, jadi disebutkan sebelumnya bahwa kata asyukru dan alhamdu ya, asyukru walaupun secara makna globalnya mempunyai makna pujian juga ya, tetapi tidak bisa menempati posisi kata alhamdu. Kenapa? Karena beberapa faktor tadi. Kata alhamdu itu mempunyai makna mahabbah dan ta'zim, sedangkan asyukru mungkin saja dia bilang syukru tapi sebenarnya dia tidak ta'zim. Kemudian asyukru itu khusus kalau dia mendapatkan nikmat itu. Tetapi kalau tidak dapat, walaupun sudah ada perbuatan kebaikan, dia tidak bisa syukur. Sedangkan alhamdulillah lebih umum. Dia dapat ataupun tidak dapat, selama ada kebaikan yang disebarkan, maka alhamdulillah itu bisa dikatakan dengan alhamdulillah. Selanjutnya syukur juga khusus kepada nikmat yang zohir, yang terlihat saja. Adapun yang maknawi, yang sifat-sifat yang maknawi, ya seperti saya katakan ilmu, kemampuan, nasihat dan seterusnya, itu tidak dikatakan syukru. Sedangkan alhamdulillah itu umum. Apapun itu selama kebaikan berupa sifat ataupun bukan sifat bisa dikatakan alhamdulillah. Sehingga dikatakan terakhirnya di sini annal madha a'ammu minal hamdi wa annal hamda a'ammu minas syukri. Tadi ya, kalau madah itu a'am minal hamdi, alhamdu a'am minas syukri. Wa fil awal ta'mimun la yunasil maqam wa fil akhir takhsis ghair munasib. Jadi kalau di madahu itu terlalu umum sehingga tidak cukup, tidak pas dengan konteks alhamdulillah. Sedangkan kalau diganti syukru itu terlalu khusus, terlalu sempit, tidak munasib juga terhadap konteks. Oleh karena itu penggunaan kata alhamdulillah itu lebih ablag,
lebih apa namanya cocok ya, lebih bagus. Sehingga ketika kita dalam kaitannya tadabur ini, ketika membaca alhamdu ini benar-benar tergambar oleh kita. Ketika membaca alhamdu itu benar-benar kegambar bagaimana kalau alhamdu diganti dengan kata yang lain itu tidak bisa mempunyai makna yang pas sesuai dengan kata alhamdu yang telah disebutkan. Selanjutnya dengan kata as-sana. As-sana juga artinya secara umum ya, sinonimnya artinya pujian, as-sana. Lalu apakah bisa menggantikan makna dari alhamdu? Nah, as-sana la ya'ti illa ma'ala wa fihi nau minal istilah. Jadi kalau kata sana itu selalu ada kata ala. Ala itu artinya istilah. Istilah itu artinya di atas. Sedangkan kita sebagai hamba kepada zat Allah yang maha agung itu harusnya makomnya adalah tawadu. Maka asana ala Allah fihi nau minal isti'la. Ya, tidak cocok dengan makom ini. Sedangkan dalam makom Al-Fatihah itu kita makomnya ubudiyah. Oleh karena itu menghambakan. Oleh karena itu di ayatnya itu kan ada ayat iyyaka na'budu. Jadi kalau dibaca asana ala Allah tidak cocok juga dengan makom. Kenapa? Karena asana la yati illa ma'ala dengan kata huruf jar ala. Dan di situ ada nau minal isti'la. La yansajimu mutlaqan ma'a bidayatil Fatihah. Oke ya. Tetapi beda dengan alhamdu hamada dengan lam muta'alaknya atau dengan huruf jarnya lam. Lam itu tidak punya mana istilah, tapi mananya lil milki khusus. Tadi lil istihqaq ya. Maka muta'adi dengan lam lebih dekat dengan konteks yang diinginkan. Konteks ubudiyah tadi. La najidu asna 'ala Allah ibtidaan innama yaqulu hamdallah wa asna 'alaihi bima huwa ahluhu ta'timul haqatun la ta'timun munfaridah. Kalaupun datang sana 'ala Allah biasanya didahulukan dulu madah katanya ya. Kepada Allah itu tidak la najidu asna ibtidaan, tidak pernah di awal kata. Tidak pernah di awal kata ibtidaan. Wa innama yaqulu hamdulillah. Selalu didahulu ada hamad dulu, alhamdulillah wa asna alaihi, nah, gitu ya. Jadi tidak di awal kata lah istilahnya, tidak hanya sendiri saja kata atas, selalu dibarengi dengan kata hamdu ya. Walam yarid asana bikuli tasrifati fi kitabillah azza wajal, dan tidak ada di dalam Al-Qur'an kata asana. Nah, tidak ada apapun tasrifatnya, maksudnya berbentuk masdar kah, berbentuk fi'il kah, berbentuk sifat, tidak ada tasrif dari kata asana. Oke. Lalu bagaimana kalau diganti dengan masih dengan kata ham? Kalau tadi kan kita katakan alhamd itu bentuknya masdar sinai, masdar samai ya kan? Lalu bagaimana kita rubah dengan jumlah fi'aliyahnya? Dengan dikatakan ahmadullah atau nahmadullah atau fi'il amar. Ihmadullah. Ya, bukan masdar tadi ya. Apakah bisa menggantikan makna yang terkandung dari kata alhamdulillah? Ahmadullah, nahmadullah, ihmadullah. Jumal fi'aliyah tadulu alal hudus wa tajaddudil fi'al. Ya. Jadi kalau kita ganti dengan jumlah fi'liyah itu mempunyai makna hudus, selalu baru. Jadi hari ini kita hamdun, besok belum tentu hamdun. Begitu. Ada batas waktu gitu ya, ada expirednya. Hamdunnya itu ya sampai ketika diucapkan saja. Berarti kalau diganti dengan jumlah fi'liyah maksud saya. Jadi dia ada jeda waktu atau ada masa berlakunya. Oleh karena itu hudus wa tajaddud, selalu diperbarui. Alhamdulillah, kalau ahmadullah ya ketika itu saja, setelah itu ya ahmadu lagi. Sedangkan kata alhamdu jumlah ismnya tadulu ala dawam was subut. Maksudnya tidak ada expirednya, terus dawam. Segala puji itu untuk Allah. Kalau tadi segala puji untuk Allah mungkin hari ini saja, besok mungkin bisa saja lil akhir, lil ghair, atau mungkin bukan alhamdu untuk Allah, yang lainnya terus berubah-ubah. Tajaddud wal hudus. Beda dengan langsung dengan jumlah ismiyah yang mempunyai mana subut, ad-dawam wa subut, terus menerus, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaannya, orang apapun, tadi alhamdulillah istighraq li jamil afrod, orangnya aman bagaimanapun, segala puji itu hanya untuk Allah atau berhaknya untuk Allah. Lidza faminal qawaid mu'arrafa fil lugha annal jumlah ismiyah aqwa minal jumlah. Ini kaitannya dengan bagaimana lebih utama jumlah ismiyah. Tetapi dalam pembahasan kita sekarang ini intinya kata ahmadullah, nahmadullah, walaupun secara arti ya, artinya juga masih dalam satu apa namanya
suku kata atau jidrnya sama dari kata hamida, tetapi tidak bisa menggantikan makna yang digambarkan oleh kata alhamdu. Kenapa? Karena alhamdu itu mempunyai mana subut wad dawam. Sedangkan jumlah fi'liyah itu tajaddud wal hudus, selalu berubah-ubah, selalu diperbaharui, ada masa berlakunya seperti itu. Oke. Dan juga jumlah fi'liyah takhtassu bi fa'il muayyan au jama'atu mar bil hamdi. Ini kalau saya katakan Ahmadu berarti saya saja, karena Ahmad itu saya. Yang lain muji nggak? Nggak tahu. Pokoknya saya ingin memberikan kabar bahwa saya yang memuji. Nahmadu, kami memuji. Berarti kami saja yang jadi golongan kamu. Kalau yang bukan golongan kamu, tidak memuji. Nah, jadi kalau jumlah fi'liyah itu mukhtas bifa'il muayyan. Khusus kepada fa'il tertentu. Atau jama'atu umar kalau fi'il amar. Ihmadullah. Kalau kita berbicara kepada orang muslim berarti yang di perintahnya orang muslim saja. Nah, sedangkan kata alhamdu itu tidak menentukan fa'ilnya, siapa pelakunya. Seluruh yang berakal, seluruh beralam ini itu wajib alhamdu, wajib melakukan pujian. Tapi kalau kata ahmadu berarti saya saja. Bagaimana yang lainnya? Nah, begitu ya. Amal jumlah ismnya fala tahaddada fa'il muayyan fawal mahdud alawnya. Oke. Selanjutnya al jumlah fi'liyah tartabitu bi zamanin muayyan mimma ya alhamdulillah yahdus fi ghairi hadzal zaman. Oke, juga jumlah fi'liyah itu terbatas kepada waktu yang ini kan ya. Kata alhamdu kan fi'il mudhari, ya zamannya apa? Kalau ini berarti hal atau mustakbal. Kalau fi'il madhi zamannya adalah zaman madhi. Jadi seperti tadi terbatas oleh waktu. Oke, sedangkan alhamdu jumlah ismnya tidak terbatas oleh waktu, kapan saja, bagaimanapun keadaannya, siapapun itu alhamdu. Oleh karena itu katanya jumlah fi'liyah tartabit bi zaman muayyan mimma ya'ni annal hamda la yahdus fi ghairi hadzal zaman alladhi yatimmu fihi alhamdu. Wa zamanul insan zaman muhaddad muayyan yartabitu aw yusawi umru ala aqsa taqdir fala yatajawaz ila ma ba'dahu wala yabda qablahu. Jadi tidak terbatas. Kata alhamdulillah di sini bukan berarti saya saja, zaman sekarang saja, enggak. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, atau dari sekarang sampai nanti kiamat, itu akan terus segala puji itu hanya milik Allah. Tetapi kalau saya katakan ahmadu atau hamdu berarti pujian itu hal atau istimror yang akan datang saja. Bagaimana orang atau zaman yang sebelum saya, apakah pujian juga untuk Allah? Ya, tidak memberikan makna itu. Kalau mudhari berarti hal dan istiqbal saja dan yang akan datang. Sedangkan yang sebelumnya itu tidak termasuk begitu. Sedangkan itu tidak diinginkan oleh konteks. Oke. Fayakunul hamlu aqall mimma yami katsir amma fil jumlah ismiyah fal hamlu mutlaqun mustamir. Nah, ini pentingnya mutlak ya, bersifat mutlak dan mustamir terus-terusan. Bahwa kana mahmudan, Allah itu dulunya memang zat yang perlu dipuji. Qabla hamdil hamidin, sebelum kita ngucapin alhamdu, Allah itu sudah memang alhamdu. Atau sebelum sesudah kita selesai baca alhamdu, tetap Allah itu hamdun. Allah qabla wa ba'd itu daiman hamdal hamidin wa qabla syukrus syakirin. Nah, seperti ya. Itu rahasia pemilihan diksi alhamdu jika dikaitkan apakah diganti dengan kata lain, apakah mempunyai makna yang lain atau tidak. Selanjutnya al jumlah fi'liyah juga la tufidu annal maf'ul mustahiq lil fi'l. Faqad nashkuru man la yastahiqu syukr. Amal jumlah ismiyah fatufidu istiqaqu lil hamdi ta'kidan. Falhamdu wasana haqqun lillah ta'ala thabitun law yastahiqu lidzati walisi wa ala walamma an'ama min alaihi walima an'ama min alaihi. Oke. Jumlah fi'liyah juga la tufid anama mustahaq lil fi'li. Jadi kalau saya katakan ahmadullah tidak mempunyai makna bahwa Allah benar-benar berhak ya, berhak mendapatkan pujian. Kenapa? Karena tidak ada huruf jar. Mungkin kalau di kata lain ya, contohnya Ahmadu Muhammadan. Sebenarnya Muhammad tidak berhak mendapatkan hamd, tapi saya ucapkan Nah, jumlah fi'liyah itu seperti itu, tidak memberikan faidah bahwa maf'ul itu benar berhak mendapatkan
pujian. Tetapi kalau jumlah ismiyah ada mempunyai makna, itu berhak. Dari kata mana? Dari kata lillahnya itu. Fatufidu istihqaq lilham ta'kidan, sebagai takkid, memperkuat, takkidan. Oke, falhamdu wa sahakun lillahi ta'ala sabitun lahu yastahil. Ada kata sabit. Kenapa? Karena ada muta'allaq mahdzuf. Alhamdu sabitun lillah. Tapi kalau dengan kata apa namanya? Dengan kata Ahmadullah, itu tidak ada ketetapan bahwa hamd itu memang berhak, memang khusus untuk Allah. Tidak ada makna itu. Sehingga kata lillah atau jumlah ismiyah tadi ya, alhamdulillah, itu lebih utama, lebih kuat walaupun diganti dengan kata lain. Seperti itu. Selanjutnya, wa in kana fil amr ahmadu fa inal ma'mur qad yaf'al ma'mur bi duna iqtina wa inma khaufan minal amir raghbatan fi syai. Atau jika dikata dengan fil amr ihmad ya, itu kan menyuruh. Nah, sedangkan orang yang melakukan perintah, melaksanakan perintah itu ada yang memang dia suka, dalam arti rela diperintah, ada yang terpaksa. Nah, seperti itu kalau diganti dengan fi'il amar. Ihmadullah. Ya, ihmadullah itu nanti orang yang memujinya itu ada yang terpaksa, ada yang rela, ada yang memang secara ridho. Tapi kalau alhamdu itu secara benar-benar dari apa? Dari hatinya. Oleh karena itu disebutkan walhamdu sifatun qalbiyah wa i'tiqadu qal mutafaddilan munaiman mustahiqqan li ta'zim wal ijlal. Jadi kalau alhamdu ini benar-benar keridhaan. Karena kata alhamdu masdar qalbi. Maksud qalbi ini adalah bukan taharruk. Beda dengan masalah dorban, masdar ad-darb, masdar dari az-zahab. Dia ada taharruk badan, ya. Kalau alhamdu itu qalbi, dalam hati. Yang dari hati ini merupakan keluar dari hati yang paling dalam, mengeluarkan dari hatinya keridhaan bahwa Allah lah yang berhak yang dipuji. Nah, seperti itu. Beda dengan jumlah fi'liyah tadi. Kalau jumlah fi'liyah khususnya fi'il amar itu berarti memerintah. Orang yang melaksanakan perintah itu bisa secara ridho, bisa secara terpaksa. Tapi kalau masdar ya itu merupakan sifat qalbi, bukan sifat yang taharruk. Faida talaffadul insan bil jumlah al fi'liyah dzatul fa'il wa zaman al muhaddin wa kana qalbuhu ghafilan an makna ta'addul laik kana kadziban. Kalau dia mengucapkan alhamdu tapi hatinya, lisannya alhamdu tapi hatinya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka dia ghafil, orang yang lalai, kadziban. Amma in talaffadha bil jumlah ismiyah fa innahu yakunu shadiq wa in kana qalbu ghafilan lahyan li'anna tufidu an lam haqqun lillah wa hadha hasilun sawaun aqlun am ghafil. Jadi gini, memang hamdu secara umumnya tadi sifat qalbiyah. Kalau jumlah fi'liyah ahmadu juga mempunyai makna itu. Tetapi kalau kata ahmadu, kalau tidak ada keselarasan antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada dalam hati, maka dianggap kadzib. Lalu bagaimana mengucapkan alhamdulillah lalu sama dalam hatinya ghaflah. Hamdunya dalam ucapan saja itu tidak dianggap ghaflah. Kenapa? Karena ada kata-kata lillah, hakun lillah. Jadi dia tau'an au karhan, secara rela ataupun tidak rela, ridho ataupun tidak ridho, ghafil ataupun munabbih, ya dalam hatinya mengakui, itu tidak dianggap. Kenapa? Wa hadza hasilun sawaun aqil am ghafal. Ada kata-kata lillah ini. Tapi di ahmadullah tidak ada kata-kata lillahnya. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau saya dengan masdar, ya dengan masdar juga, tetapi bukan rofa, dengan nasob, alhamda. Jadi menakdirkan fa'il yang dibuang. Ya. Takdirnya ahmadu alhamda lillah. Nah, apakah bisa juga memberikan makna yang sama dengan kata alhamdu yang dibaca rofa? Alhamdulillah boleh secara pembacaan, jaiz ala takdir fi'il mahdzuf. Jadi nantinya bukan jumlah ismiyah, tetap seperti tadi jumlah fi'liyah. Sedangkan jumlah ismiyah lebih utama daripada jumlah fi'liyah tadi. Jadi dibaca alhamda bukan alhamdu. Alhamdulillah mentakdirkan jumlah fi'liyah. Sedangkan tadi juga disebutkan jumlah fi'liyah itu muhaddad, terbatas, baik dari segi zamannya,
baik dari segi fa'ilnya terbatas, baik secara maknanya yang tajaddud wal hudus terbatas. Sedangkan jumlah ismiyah itu lebih umum dan lebih menunjukkan kepada yang diinginkan, yang sesuai dengan konteks. Lalu di mana dibaca nasab, dibaca alhamda, tidak dibaca alhamdu, mentakdirkan fiil fa'il yang dibuang. Itu juga sama karena akan mentakdirkan fiil. Oleh karena itu lebih utama dibaca alhamdu. Faqira'atu raf'i alhamdu tufidu thubutu syai' ala jihat istihqaq seperti yang disebutkan sebelumnya. Kenapa? Karena jumlah ismiyah itu menunjukkan lebih kuat. Fahiya aula min qira'atin nasbi. Lebih utama dibaca alhamdu. Selanjutnya bagaimana kalau masdar? Masdar secara maf'ul mutlak ya. Dalam kajian nahwu ada istilahnya maf'ul mutlak, dibaca hamdan lillah. Dibaca hamdan lillah. Bentar. Hamdan lillah. Tidak dibaca alhamdulillah. Hiya jumlah fi'liyah, sebenarnya kalau hamdan lillah karena maf'ul mutlak itu memerlukan amil ya. Dia pastinya mentakdirkan fi'il. Hamdan lillah takdirnya ahmadullah hamdan lillah. Ya. Jadi kalau dibaca hamdan masdar yang berbentuk maf'ul mutlak, dia perlu yang namanya amil, yang perlu namanya amil, dan amil ini jumlah fi'liyah. Ya, berarti kalau jumlah fi'liyah sama saja dengan yang tadi, jumlah fi'liyah itu zamannya terbatas dan dia mempunyai fa'il terbatas juga. Oleh karena itu ahmadu hamdan lillah itu tidak memberikan makna yang sama dengan kata alhamdulillah. Oke. Lalu bagaimana alhamdulillah mu'arbi wa al tufil ada, ini yang dikatakan di pertanyaan tadi ya. Diulangi saja. Alhamdulillah di kata al ini mu'arbi al tufil ahd wa tufil istighraqil jinsi, istighraq li jami'il afrad ya. Al ahad ini langsung alhamdulillah kepada Allah. Ya, ahad itu maksudnya yang tergambar dalam otak kita. Fa'in apal ahad kanal mana alhamdul ma'ruf bainakum wallah. Pujian yang sudah masyhur, udah paham kita. Siapa yang punya yang ma'ruf itu? Yaitu Allah. Jadi alhamdu bisa mana al-ahdu, maksudnya adalah al-ma'ruf bainakum, atau bisa bimana istighraq, bimana alhamdu kulluhu ala sabilil ihata wasyumul. Semuanya. Oke. Wa yadhar annal manin muradan amma hamdan lillah fa nakirah la tufidu syai'an minal ma'na al-mutaqaddimah. Jadi kalau kelebihan dipakai alhamdu juga ya, yaitu ada alif lam itu. Kalau dibaca hamdan lillah itu tidak mempunyai makna istighraq, tidak mempunyai makna umum secara semuanya. Kalau dibaca hamdan lillah karena tidak adanya alif lam. Jadi ada alif lam ini juga sesuai dengan konteks yang diinginkan, yaitu ingin menunjukkan seluruh ya, seluruhnya ini alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu bagaimana diganti dengan kata innal hamda? Dalam arti ditambah dengan inna. Innal hamda. Nah, di dalam bahasa Arab, kata inna adalah bentuknya sebagai taukid, sebagai penguat dalam kata. Nah, penguat ini digunakan itu sesuai kebutuhan. Maksud sesuai kebutuhan adalah sesuai mukhotob yang diajak bicara. Jika ada orang cukup dengan mengatakan Muhammad berdiri, dia langsung percaya, dia sudah paham, dia langsung paham. Itu tidak perlu kita bilang begini, inna Muhammadan qaimun. Atau wallahi inna Muhammadan qaimun. Tidak perlu. Kenapa? Karena mukhatab yang diajak bicara itu langsung paham atau langsung mengerti, langsung percaya. Tetapi kalau ada mukhatab, dia agak tarodud, ada ragu-ragu, masa si Muhammad berdiri, kemarin habis tabrakan, nggak mungkin Muhammad hari ini berdiri. Lalu kita melihatnya Muhammad benar-benar berdiri, ingin menegaskan kepada dia benar-benar Muhammad berdiri, barulah di situ perlu didatangkan taukid. Jika tidak ada keraguan-raguan lalu kita buat taukid, itu namanya lahwun ya, atau laghwun ya, tidak ada faidahnya, la yujad faidah. Oke, kesimpulannya didatangkan inna itu, taukid itu jika mukhotob memang ada ragu atau bahkan ingkar, dan didatangkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sedangkan dalam konteks Al-Fatihah kita
konteksnya ubudiyah. Kita sudah benar-benar istislam. Kita benar-benar berserah kepada Allah. Berarti konteksnya kita bukan ingkar, bukan tarodud. Bukan ingkar, ya, bukan mengingkari adanya Allah. Bukan juga tarodud. Apakah Allah itu memang perlu diibadahi atau enggak. Kita memang benar-benar istislam. Kita benar-benar berserah kepada Allah. Maka adanya taukid itu tidak penting. Oleh karena itu, di sini dikatakan walaisal maqam maqamu syak au ingkar yaqtadi taukid. Dalam konteks ini tidak memerlukan makom taukid, ya. Dikata inna ini, jika ditangi inna, innal hamdalillah, lalu ditambah lagi innal hamdalillah jumlah khobariyah tahmilu ila khobaran wadihan munahadadan subutul hamdalillah wala tahtamil insya. Amal hamdalillah fatufil ikhbar bisubil hamdi fahiya khobariyah walakina tufidu insya at-ta'zim wastish'ar ni'amillah alaina. Lalu alasan kedua, alhamdulillah lebih ablag, lebih utama dibaca daripada innal hamda. Alasan kedua tadi, alasan pertamanya adalah makomnya tidak cocok. Karena makom al-fatihah ini makom kita sudah istislam, sudah ubudiyah kita, memang berserah diri kepada Allah. Lalu alasan yang keduanya, ketika dibaca inna, alhamda, itu benar-benar maknanya khobariyah, mengkabarkan bahwa pasti, ya, pasti kabar itu terjadi. Tapi bermakna khobariyah. Di dalam konteks ilmu balaghah ada yang nama khobariyah, ada yang nama insya'iyah. Khobar itu hanya sekedar mengkabari saja. Oke. Kabar ini bisa benar, bisa salah. Tetapi kalau dalam Al-Qur'an kabar memang benar-benar terjadi. Ala kulli hal di sini yang ingin dikatakan oleh muallif di sini bahwa jika dikatakan innal hamdalillah, di situ hanya ada makna khobariyah saja, tidak ada makna insya'iyah. Kenapa? Karena inna disitulah menarik kata khobariyah itu harus menjadi khobariyah. Begitu. Beda dengan kalau tanpa ada inna. Khobariyah kalau nggak ada inna itu bisa bermakna insya'iyah. Insya itu artinya memerintah. Artinya ada tuntutan. Itu insya itu ya. Tuntutan itu bisa tuntutan berupa menjawab pertanyaan. Oleh karena itu pertanyaan dinamakan insya'iyah. Siapa Anda? Nah, berarti kita dituntut untuk menjawab. Beda dengan Anda adalah pelajar. Itu khobariyah, kita mengkabarkan. Tapi kalau ada siapa Anda, kita dituntut untuk menjawab. Atau dituntut untuk melakukan sesuatu. Atau amr. Atau dituntut untuk meninggalkan sesuatu, yaitu nahi. Atau dituntut untuk menoleh, menyahut. Itu nida, munada. Kita harus menoleh. Kalau ada yang manggil kita, kita jangan nggak menoleh. Berarti kita dituntut untuk menyahut panggilan itu. Itu namanya munada. Jadi kesimpulannya, ketika dibaca innal hamdalillah tidak ada makna selain dari khobariyah. Tapi kalau dibaca alhamdulillah itu lebih umum. Bisa maknanya khobariyah, mengabarkan bahwa Allah itu berhak mendapatkan pujian. Bisa juga bimana insya, yaitu perintah kepada kita untuk baca alhamdulillah. Gitu. Jadi khobariyah bimana insya'iyah. Saya ingin ilustrasinya, pendekatannya begini. Jika ada seseorang rumahnya kebakaran, lalu meminta tolong ke temannya, ngomongnya tuh gini kan, aduh rumah saya kebakaran, bukan begini, tolong sirami air rumah saya, sirami air, padamkan. Nah, tapi langsung mengabari. Nah, kabar itu bukan bermakna khobar saja, tapi ada makna insya'iyah di situ. Tidak sekedar mengabari bahwa rumah saya kebakaran, tapi ada juga makna tuntutan memerintah bahwa kita harus membantu dia dengan memberikan menyirami air untuk pada rumahnya, seperti itu. Nah, kata alhamdu itu ada makna khobariyah, mengabarkan bahwa hamdun itu memang cocok atau berhak kepada Allah, tapi di situ ada juga makna insya'iyah yang tersirat, yaitu memerintahkan kepada siapapun orang yang mempunyai keperluan atau yang mendapatkan nikmat dari Allah, maka baginya kamu itu harus membaca pujian. Nah, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya kalau dibaca innal hamda itu mempunyai makna hanya khobariyah saja. Hanya pengabar. Kenapa? Karena konteksnya tadi ada orang yang ragu, kemudian didatangi taukid. Tetapi kalau tanpa inna, di situ walaupun makna umum aslinya khobariyah, tapi bisa bermakna insya, yaitu memberikan perintah, memberikan ajakan kepada orang lain, ya, sehingga ada tuntutan orang lain untuk melakukan pujian. Mudah-mudahan dipahami. Selanjutnya,
Lillahil hamd. Lillahi alhamd. Bagaimana kalau dibaca alhamdulillah? Lillahnya didahulukan. Nah, di sini kalau lillahil hamd di situ ada mana khusus hanya untuk Allah. Padahal kita boleh saja secara majazannya memuji orang, ada orang yang sudah berbuat kepada kita, ya udah kita puji. Boleh gitu ya. Sedangkan kata lillahil hamd itu karena didahulukan seakan-akan yang hanya gitu ya, secara hakikah dan majaznya itu hanya kepada Allah. Tidak boleh ada orang. Dalam prakteknya kan kita suka muji juga kepada orang, gitu ya. Jadi di sini lillahil hamd fi taqdim al jar wal majrur wa fi taqdim ikhtisas wa hasar wa izalati syak. Wal maqam fi surah Fatihah wa maqam mu'minin yuqirruna bil ibadah. Kalau di dalam Al-Fatihah tadi seperti yang dikatakan memang makomnya adalah orang-orang mukmin, orang sudah istislam, sudah tahu pasti yang berhak dipuji itu Allah. Jadi bukan kepada orang kafir contohnya, orang yang tidak ingkar kepada hamdun, kepada lillah. Kalau dalam konteksnya kepada orang kafir, orang ini oke, lillahil hamd. Tetapi dalam konteks ini tidak perlu ditakdim. Lalu ditambah tadi, kita juga hamdun fid dunya laisa mukhtasan lillahi wahdahu. Hamdun di dunia ini mungkin saja kepada selain dari Allah. Kita dokter, kepada ibu kita, kepada guru kita. Oke, walaupun secara sebabnya adalah Allah yang wahdahu. Fannas qad yahmad ba'duhum ba'dhan. Wa fil hadis man lam yahmadinas lam yahmadillah. Oke. Kemudian kenapa kata Allah yang disebutkan? Enggak kata gini, alhamdulillahirrahman, alhamdulil qadir. Misalkan sifat Allah banyak. Kenapa zat Allah? Alhamdulillah masalan. Kenapa? Katanya lau hadasa dzalik la afhama annal hamda innama istahaqqau li hadzal wasf duna ghairihi. Kalau dikatakan gini, alhamdu rahman. Oh, saya memuji kepada Allah itu karena Allah punya sifat rahman. Berarti kalau Allah nggak punya sifat rahman, kita pujian kita kepada Allah nggak? Nggak. Kalau disebutkan salah satu sifatnya. Alhamdu al muhaimin masalan. Alhamdu lil muhaimin. Alhamdu lil qadir masalan. Kalau disebutkan sifatnya, nanti ada kemungkinan pemahaman bahwa sifat hamdu itu berhak karena sifat itu yang disebutkan. Alhamdulillahirrahim, alhamdulillahil. Nah, oleh karena itu, kenapa rahasianya dikatakan alhamdulillah? Ini katanya istahaqqal lidzati wa huwa la sifat min sifat. Jadi kita memuji Allah itu karena zat Allah, bukan karena sifat min sifatihi. Oke. Lalu ditambah lagi kata alhamdulillah juga sesuai dengan konteks. Pas saya tiba ada biqolil iyak. Oke, nanti kita akan lebih bahasnya kenapa di sini alhamdulillah tapi di ininya iyyaka na'budu enggak na'budullah masalah. Tapi kalau iyyaka nanti insya Allah di ayat yang akan kita bahas iyyaka na'budu kita akan gali lebih dalam lagi. Walatul Allah munasib lil ubudiyah. Ditambah lagi cocok untuk ubudiyah karena konteksnya sedang ubudiyah. Li'annahu ma'khudul ilah seperti yang kita bahas kemarin, asal kata Allah itu ya dari al-ilah dan maknanya al-ma'bud. Hadza huwal maji bi wasfi ghairi lafdzil ja laisa fi tasrih bi annal maqsud huwallahu azza wa jalla. Kemudian ditambah kalau dengan sifat itu tidak jelas siapa yang maksud hamdunya siapa kalau dengan sifat. Gitu ya. Kesimpulannya di sini yang di sini kenapa kata Allah ya, lafaz Allah yang disebutkan bukan dengan sifatnya itu lebih jelas, lebih utama. Ya, lebih utama karena kalau disebutkan sifatnya mungkin ada kemungkinan dianggap bahwa sifatnya lah kita memuji itu karena ada sifat ini, karena ada sifat Rahman, karena ada sifat Rahim. Kalau tidak ada berarti tidak. Begitu. Seperti itu. Terakhir Rabbil Alamin. Rabb ansab katanya alhamdulillah bahwa aula bil min ghairi anna Rabb huwal malik was sayyid. Kenapa tidak kata yang lainnya? Itu cocok karena Rabb ini maknanya malik, sayyid, murabbi. Oke. Dan dicocok juga dengan kata ihdina karena yang memberikan hidayah itu biasanya mahamur Rabb, tugasnya ar-Rabb ya, tugasnya ar-Rabb al-hidayah. Oleh karena itu kata Rabb selalu dibarengi dengan hidayah bilab di Rabb kamaktor ibadah bilab dillah. Kalau ibadah dengan kata Allah, kalau Rabb itu dibarengi dengan kata hidayah. Nah, seperti itu. Selanjutnya ikhtiar kalimat al-alamin, kata al-alamin. Kata al-alamin
slide terakhir, kata al-alamin dipilih karena ini secara umum sudah dibahas ya. Al-alamin jamu alam wa kullu mawjud siwallah. Wa ijma al-awalim al-alamin. Rabbil alamin yaqtadi kullu sifatillah ta'ala wa yashmi kullu asma'ilal husna. Lakin ikhtiyar alamin alal awalim amrun balaghi. Jadi kata alam itu jamaknya bisa ke alamin, bisa kata dengan kata awalim. Alam jamaknya bisa kata awalim. Lalu kenapa di Al-Fatihah nggak gini? Alhamdulillahi rabbil awalim. Kenapa? Kenapa? Katanya kata awalim itu hanya ukola saja. Sedangkan kata alam itu ijtama'a al-uqala wa ghairil uqala, al-aqil wa ghairil aqil. Seperti itu ya. Jadi kata alim lebih umum, alam lebih umum. Yajma aqil wa ghair aqil. Sedangkan kata alam itu khusus untuk yang apa namanya? Yang ghair akal saja. Kalau awalim, maaf. Oke. Kemudian amal awalin qad yutlaq ala asnaf minal mawjud laisa minhum al mukallafun tuqallil hayawanat wal hasyarat wal jamadat. Oke, jadi hanya khusus untuk hayawanat, hasyarat dan jamadat saja. Sedangkan alam itu khusus masuk ke dalamnya akil wa ghairil akil. Walaupun yaglibul uqala, walaupun banyaknya uqala lebih kalah gitu namanya, lebih utamanya uqala. Masuk ghair akil tapi yang lebih utamanya uqala. Kemudian al-alamin tasmal jilan wahin wa qata kullal mukallimin qisman min jil kama jat fi qissah sayyidina Lut bimana qisman bin ar-rijal qalu awalam nanhaka anil alam. Jadi kata alam bisa juga satu generasi. Ya, alam itu satu generasi, maksudnya alam di ketika Nabi Musa. Nah, gitu ya. Atau Nabi Lut. Qalu awalam nanhaka anil alamin. Alam di sini bukan alam semesta sampai kiamat, tapi alam ketika itu. Nah, sedangkan awalim itu dari Nabi Adam sampai kiamat nanti itu bisa dikatakan awal. Tapi kalau alamin bisa untuk itu dan bisa juga untuk asran muayyan. Ya. As-surah kullu fil mukallafiyah talabul hidayah wa idharul ubudiyah wa taqsimul khalq kullu khas bi aulal aqli wal ilmi lidza kana minal munasib ikhtiyaru alamin ala ghairiha minal mufradat. Jadi kalau kita ganti dengan kata-kata yang lain tidak cocok. Kenapa? Karena di sini kata alam itu lebih menunjukkan kepada thalabul hidayah wa idharul ubudiyah, meminta hidayah dengan kata Rabbun, kemudian idharul ubudiyah dengan kata Allah tadi. Oke? Wa taqsimul khalq kullu khas bi aulal aql wal ain, dan dikhususkan tadi kan karena taglibnya kepada uqala, beda dengan kalau awalim bisa umum ya, uqala dan itu juga masuk. Nah, tapi kalau alamin khas aula al aql, atau maaf biulil aql, yang mempunyai akal. Oke. Itu saja mungkin ini dari saya. Jadi pembahasan hari ini tentang ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Dari awal kita bahas tentang fawaid i'rabiyah, thawabit i'rabiyah, fawaid sarfiyah, fawaid lugawiyah, fawaid balaghiyah dari kitab Tadabbur Lugawi. Kemudian tambahan tadi dengan dari kitab Tahrir wa Tanwir tentang jika kata alhamdulillah diganti dengan kata-kata yang lain yang mungkin secara bahasanya, secara umumnya bersinonim, diganti dengan kata madah, diganti dengan kata syukur, diganti dengan sana, oke? Apakah sama dalalahnya, maknanya akan sama yang diinginkan? Nah, ternyata tadi kita bahas tidak. Atau dengan kata selain dari masdar alhamdu diganti dengan ahmadu, diganti dengan ihmad fil amar, atau diganti dengan masdar tapi tidak pakai alif lam, hamdan lillah. Atau di i'rabnya kalau tadi alhamdu dibaca rofa, dibaca alhamda, bagaimana? Nah, sudah kita bahas, kita gali bahwa semuanya itu tidak bisa memberikan makna yang sesuai dengan apa yang dikatakan, didalalahkan oleh kata alhamdulillah. Ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kata-kata diksinya tidak bisa. Dan ini juga rahasia kenapa Al-Quran itu benar-benar abadi. Ya, tidak ada dari Allah sendiri yang akan menjaganya dari sejak diturunkan sampai kiamat nanti, tidak akan. Kalau dirubah, maknanya akan berubah. Makna yang diinginkan akan tidak sesuai dengan konteksnya. Itu saja mungkin dari saya.
tidak ada pertanyaan sepertinya. Semoga ada manfaatnya. Saya minta maaf jika ada kekurangan. Dan nanti insya Allah di hari selanjutnya akan kita lanjutkan lagi di hari Ahad insya Allah Ta'ala. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Insya Allah semoga paham semuanya. Saya tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Assalamualaikum. Ustaz. Wan. Jazakallah khairan.